Salamullah ala Yasin Habibillah, Yasin Habibillah. Kurang lebihnya saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi salawat Nabi yang telah dipimpin oleh Ibu Tumini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Meningkat acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah agama sekaligus dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Asep Tahyudin dengan tema keutamaan menuntut ilmu. Baiklah Ibu, kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Bapak Asep Tahyudin. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil awbiyar wa miftahi babil yasar sayyidana wa maulana Muhammadanil mukhtar wa alihil abhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Masjid Baitur Rahman beserta seluruh jajaran pengurusnya dan juga insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga seluruh hadirat yang hadir dari berbagai penjuru sekitar Masjid Baitur Rahman. Ada yang dari Gang Bengkulu, ada Gang Semende, iya. Yang dari Perumahan GM ada, alhamdulillah. Dari mana lagi nih yang ada? Gang Sepakat ada, iya. Ada lagi? Ada selain itu? Batara Raya, iya, gang baru, dari berbagai macam gang, ya, luar biasa. Dan ini tentunya mewakili, ya, mewakili. Kalau setiap gang datang semua nggak cukup ini Bu, nggak cukup. Setiap gang ibu-ibu semuanya datang, hadir semua, luar biasa. Ini sudah yang paling militannya ini, luar biasa. Yang istiqomah. Mudah-mudahan dengan kehadiran ibu, ya, yang menjadi contoh suri toladan bagi ibu-ibu lainnya ke depan, insya Allah akan lebih banyak lagi membawa keberkahan. Amin ya robbal alamin. Ibu, jadi kalau untuk menjadikan contoh suri toladan itu tidak mudah, tapi juga nggak sulit. Ya, tidak mudah tapi juga tidak sulit. Karena sudah jelas inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu berbarengan, bersamaan dengan kemudahan. Nah, oleh karena itu setiap apa saja yang kita lakukan itu maka hendaklah selalu didasari dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas,
Dan disitulah kita akan merasakan betapa lezatnya iman. Kalau mau mabuk, jam-jam segini nih enaknya ngapain? Wah, cocok ya. Panas kata ibu ya, mending di luar ya. Ini ya, mending di luar. Tapi di luar rumahnya menuju ke tempat yang berkah, tempat yang baik, yaitu di sini majelis taklim ini. Nah, oleh karenanya ibu sekalian, ini kita sudah memasuki kepada bulan-bulan Rabiul Akhir ya. Rabiul Akhir. Tanggal awal pekan ya, pekan awal daripada Rabiul Akhir. Nah, oleh karenanya ibu-ibu, waktu demi waktu, kata orang tukang dagang, waktu itu adalah uang. Kata orang pelajar, waktu itu adalah ilmu. Kata ibu-ibu majelis taklim, waktu itu adalah uang. Iya, ya, ibu-ibu majelis taklim mengatakan waktu itu adalah ya ilmu, ya ilmu. Namanya majelis. Majelis itu tempat, taklim itu belajar, tempat belajar. Jadi kalau tempatnya belajar untuk para sesepuh dan bini sepuh adalah namanya majelis taklim. Tempatnya kadang-kadang di masjid, di musola, kadang-kadang dari rumah ke rumah, betul Bu? Ya. Nah, oleh karena itulah ini sesuatu yang jarang ditemukan di belahan dunia kecuali adanya di Indonesia. Di Indonesia ini yang lebih semarak pengajian-pengajian yang model seperti ini. Apalagi kalau di Timur Tengah, di tempat saudara kita di Palestina. Ya Bu, saya mendengarkan beritanya tiap hari, ya Allah, gak kuat ngelihatnya. Gak kuat melihatnya. Tapi sekarang ini memang lagi perang isu juga, Bu. Gitu, perang isu, perang media, di samping perang beneran. Ya, di samping perang beneran. Memberitakannya ini yang menjadikan perang isu. Nah, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian ya fasikun binaba'in, orang fasik membawa kabar berita, fatabayanu, maka cek and recheck. Harus ada filternya Bu ya. Jangan main main apa aja, main terima gitu aja ya. Yang sudah pasti Bu, kalau kita sudah tahu itu beritanya miring ya. Nah, berita miring itu kira-kira yang merugikan daripada kaum muslimin, sudah pasti itu adalah beritanya dari fasikun. Ya, fasikun. Nabaun fasik, berita dari orang fasik. Hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti kalau termakan isu ini, termakan berita, kita sendiri yang rugi. Betul Bu? Kita sendiri yang rugi. Makanya di sini perlu adanya menuntut ilmu. Hikmahnya salah satu menuntut ilmu itu, salah satunya adalah tadi bagaimana kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mendengar suatu berita dari orang fasik, maka hendaklah kita memfilternya, menyaringnya tentunya dengan akal yang sehat. Itu dengan akal yang sehat. Itu kan? Kenapa? Yang salah itu hak, yang salah itu benar, yang salah itu terlihat, yang baik amat terlihat. Al halalu bayin, al haramu bayin. Itulah dalam konteksnya kita dalam ajaran taklim ini. Jadi mari kita semuanya sekarang ini dengan adanya kita mengetahui betapa kita hidup di Indonesia ini yang begitu kaya raya. Bahkan kalau kita mau benar-benar ya mengingatkan kepada dahulu
Sebelum kita merdeka ini Bu, 77 tahun yang lalu, sama seperti saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan Palestina ini itulah yang pertama kali dulu mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah ini kita ini seolah-olah kita ini kacang lupa pada kulitnya. Tidak ada dulu bangsa-bangsa, apalagi orang Eropa yang menjajah kita itu. Nggak mungkin dia ngakuin kemerdekaan bangsa Indonesia. Hanya orang Palestina saja dulu yang paling hebat mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka sampai hari ini bendera Indonesia itu berkibar terus di sana. Sedangkan bendera mereka itu ditembakin, disobekin dan seterusnya. Tapi tidak berani menurunkan bendera Indonesia di tanah suci sana. Tanah itu termasuk ke tanah suci Bu ya. Betul Bu? Termasuk tanah suci. Kenapa dikatakan tanah suci? Tanah Palestina itu Bu, itu adalah tanahnya para nabi. Para nabi, bahkan mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya, itu juga di sekitar Palestina. Dalam sejarah, Nabi Ibrahim itu baru beliau pindah ke Mekah. Waktu itu waktu ketika beliau juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pindah ke sana hijrah, dan hijrah yang pertama mengantarkan istri dan anak yang paling kecilnya itu anak pertamanya yaitu Ismail. Tapi bulak-balik lama kelamaan ya Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga menetap di Mekah pada waktu itu. Setelah Mekah itu menjadi perkampungan, semakin lama semakin ramai, semakin besar dan seterusnya. Bahkan Nabi Ismail itu sendiri menikah dengan dulu orang-orang yang pada waktu itu minta minum, kemudian lama-kelamaan minta untuk di situ transitnya bukan sehari dua hari, berbulan-bulan, lama-kelamaan ya menjadi perkampungan. Jadi kampung sampai hari ini menjadi kota Mekah. Ada beberapa kota suci di dunia Ibu. Yang pertama adalah Makkatul Mukarramah. Di situ ada Baitullah Ka'bah. Yang kedua adalah Madinatul Munawwarah. Yang ketiga adalah yaitu Masjidil Aqsa dan sekitarnya, termasuk Palestina. Nah, oleh karena itu ini tema ya. Karena Bu, jarang-jarang sekali majelis taklim ini yang membahas tentang ini Bu. Solidaritas sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Di mana-mana itu yang paling gercepnya ya tentang masalah sosial itu ibu-ibu di mana-mana. Betul? Iya, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu agak slow ya, loadingnya. Tapi ya kalau udah sekali start, udah panas banget gitu ya. Bapak-bapak ya sangat melesat sekali gitu ya. Sampai hari ini alhamdulillah pasukan TNI Indonesia itu sudah berada di Palestina. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini salah satu sumbangsih ya rasa pedulinya bangsa Indonesia. Dulu pernah diakui, enggak Bu? Sangat mahal Bu. Pengakuan kemerdekaan ini sangat mahal kedaulatan ini. Makanya sangat luar biasa balas budinya bangsa Indonesia kepada Palestina. Gitu. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka apabila kamu mendapatkan suatu penghormatan, penghargaan, bahkan ini suatu hal yang luar biasa, pengakuan kedaulatan Indonesia itu adalah merdeka tahun 1945, maka disitulah Indonesia sampai hari ini jas merah katanya. Tidak melupakan sejarah kemerdekaan ini. Nah ini, jangan sampai kita lupa kacang akan kulitnya. Maka oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, mari kita renungkan. Mereka itu Bu, mau makan sehari-hari, itu sudah sulit. Apalagi kita mau belajar seperti ini. Waduh, ibu-ibunya itu bahagia sekali, luar biasa. Tapi jangan kita merasa mementingkan mereka Bu.
Kalau mereka dengan masalah kita mencari ilmu, sampai mereka itu memahamkan Al-Quran dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, lebih cepat mereka yang sedang dalam kondisi konflik seperti itu daripada kita yang sudah merdeka 77 tahun, Bu. Itu pernah saya dengar dari seorang sahabat, guru saya. Dia pernah di sana, ya, pernah di sana beberapa bulan, ya, berkunjung ke sana. Dia ketika dia masuk kepada wilayah sebelah sana jalur Gaza itu, ya mungkin sudah hampir kepada perkampungannya orang asli Palestina di sana. Mereka hampir-hampir nggak punya rumah yang layak. Yaitu mereka itu seperti Arab Baduy, itu mereka berada di puing-puing ataupun reruntuhan rumah. Kenapa? Ya mereka percuma. Percumanya bagaimana? Begitu sudah dibangun, dibombardir, sudah dibangun, dibombardir, dan seterusnya. Begitu ya. Ya akhirnya sudah. Ya toh, daripada bersia-sia seperti itu, mereka sudah. Sampai tadi malam itu saya dengar ada serean daripada video anak kecil itu sudah tidak peduli lagi dengan suara-suara apa di atasnya itu, ya. Dia mengucapkan dengan kata-kata yang masih cedal gitu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Anak kecil mungkin umur 2 tahun, ya. Tapi luar biasa. Nggak ada di situ yang mencontohkan, tapi dengan sendirinya. Bahkan di sana itu, Ibu, ya, kata tadi sahabat saya itu, usia sudah masuk TK, SD, apalagi sudah SMP, tidak ada lagi di sana itu yang tidak hafal Quran. Luar biasa anak-anaknya. Sudah hafal Quran, ratusan dia hafal hadis. Luar biasa. Bahkan menurut kabar yang saya lihat itu, untuk tentara kaum muslimin, Bu, di sana itu, untuk tentara kaum muslimin dalam rangka untuk mempertahankan tanah Palestina itu, dia yang pertama adalah harus tertib dalam sholat 5 waktunya. Pertama. Yang kedua, tidak pernah tinggal sholat tahajud. Yang ketiga, tidak pernah tinggal puasa Senin dan Kamis. Bayangkan seperti itu. Syaratnya ikut kepada yaitu tentara kaum muslimin di sana. Jadi orang-orang pilihan, ya. Jadi orang-orang pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala mensucikan, Allah Subhanahu wa taala mengamankan perjalanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Ini adalah merupakan suatu pertanda bahwa dari perjalanan mulai itu sampai nanti hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan keberkahan. Alladzi barakna haulahu, di sekitar itu. Walaupun memang betul secara dohir kenyataannya sampai hari ini menjadi bulan-bulanan masyarakat sana itu. Bangsa Palestina, mereka itu tidak pernah kunjung berhenti, selalu menjadi jajahan dari Zionis Israel. Kenapa? Ya, itu ada dalam Al-Qur'annya. Mereka bukan semata-mata mereka ingin
mencaplok wilayah, bukan semata-mata. Kalau dulu kan Indonesia ini juga iya, ya sama aja. Orang Eropa masuk ke sini dulu bukan semata-mata juga ingin di sini berkuasa, memang ya diberikan kesempatan oleh Allah untuk 350 tahun. Tapi apa coba kira-kira selama 350 tahun itu bukan hanya rempah-rempahnya juga yang diambil, tapi mereka menanamkan misioner. Ya kan? Mereka juga sama. Walan tardo lan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan mereka ridho. Tidak akan pernah mereka merasa ridho sampai orang-orang Palestina khususnya mereka masuk kepada milah mereka. Nah ini jadi kalau dalam istilah orang politik itu ya sekarang ini ya perang, ya namanya perang politik juga ya, perang isu juga di situ ya. Masa Indonesia ini ya alatnya aja untuk mengamankan teritorial Indonesia aja masih kurang. Ngapain ke sana? Nah, itu kata orang yang pesimis. Gitu. Tapi bagi orang yang optimis, ya itu sudah ada di otaknya itu. Intan surullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Kalau dia itu sudah menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak. Jadi ibu-ibu di sana ada yang lucu, Bu. Ketika sudah sampai tentara Indonesia ke perbatasan, disambut dengan lemparan batu sama anak-anak kecil itu. Tentara Indonesia. Kata bapak-bapaknya di sana, nak, sebentar, berhentikan pukulanmu itu, lemparanmu. Kenapa? Itu adalah saudara kita. Itu adalah saudara kita Indonesia. Setelah disebutkan saudara kita Indonesia, baru anak-anak itu sudah minta keluar, para tentaranya minta keluar, langsung diciumin tangannya sama anak-anak itu. Sungguh subhanallah. Jadi satu-satunya bangsa yang paling betul-betul merasakan dekatnya itu adalah kita harus berbangga. Mereka itu adalah betul-betul mengakui bahwa Indonesia itu yang paling peduli kepada mereka. Tapi ingat ya, dalam suatu hal bahwa dulu kaum Ansor itu kan penolong, ya Bu ya. Kemudian Muhajirin yang hijrah. Itu dalam konteksnya itu juga tidak berbeda karena mereka sudah terintimidasi, mereka juga sudah pernah disiksa sebagian keluarga-keluarganya, sehingga dakwah Rasulullah SAW itu tidak kondusif lagi, sehingga Rasulullah diperintahkan untuk segera berpindah dengan para sahabatnya. Tidak kurang dari 100 orang yang berani untuk meninggalkan hartanya, jabatannya dan seterusnya, termasuk Abdurrahman bin Auf itu juragan yang paling kaya di sana, tidak bawa apa-apa kecuali pakaian yang melekat di badannya saja, sudah dihilangkan. Itu ya. Nah mereka juga seperti itu, Bu. Ketika Palestina itu mungkin secara penilaian kita, mereka itu amat sangat butuh sekali. Ya, amat sangat butuh pertolongan dari kita. Ibaratnya orang Indonesia itu disebut dengan kaum Ansor. Tapi ya artinya berbedanya konteksnya, kalau kaum Ansor itu memang sudah yang didatangin, kalau orang Indonesia disebut kaum Ansor itu adalah orang yang mendatangi tempat di situ. Itu konteksnya yang berbeda. Tapi sama-sama, karena dalam konteks yang secara umum bahwa setiap mukmin dengan mukmin yang lainnya itu kalbunyan, seperti bangunan, ataupun seperti satu tubuh, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh.
Kalau satu ini, misalnya Bu, kaki saya ini maaf contengan, kira-kira yang bereaksi itu apanya? Bibir ya Bu, agak nyengir dikit, ya toh. Kemudian apalagi kadang-kadang keluar tanpa disadari air mata karena ngenyut, nah gitu ya. Gitu. Jadi yang lain-lain itu cepat responnya, reaksi, merasakan apa yang diderita oleh orang lain atau oleh salah satu anggota tubuhnya. Karena mukmin dengan mukmin yang lainnya itu tidak dibatasi dengan suku, bangsa, tidak dibatasi dengan teritorial. Maka alhamdulillah sekarang ini sudah banyak bangsa-bangsa juga yang ikut peduli terhadap negara Palestina kita ini. Ya, Palestina saudara kita maksud saya. Insya Allah Bu, kalau Ibu semuanya itu merasakan, ya, merasakan ya betapa indahnya ya untuk saling berukhuwah, untuk saling membantu, ta'awun, kemudian bisa ada saling kita untuk bertolong-tolongan dan juga berbagi kebahagiaan dengan mereka. Bahkan sampai yang tertinggi adalah tadhiyah dengan takaful tadi, pengorbanan. Ya, pengorbanan. Nah, baik Bu sekalian. Jadi Bu, hikmah kita ini, ngaji ini, ya salah satunya adalah ketika informasi Al-Quran tadi, informasi dari Al-Quran yang saya bacakan di awal tadi, idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hati-hati. Sekarang ini perang media sekali lagi. Ya, sekali lagi perang media. Bahkan kalau kita tidak ya hati-hati, kita akan termakan dengan media tersebut sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang bahasa kita itu wis kono-kono wae gitu. Masalah kita ini juga di sini masih perlu dan seterusnya ya itu. Maka itu dikatakan dalam Quran surat apa namanya Al-Hasr ya. Al-Hasr itu artinya Al-Hasr itu pengusiran. Surat Al-Hasr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Orang-orang Ansor ya yang duluan telah datang ke Yasrib atau Madinah dulu. Jadi mereka itu sebenarnya dulunya bukan penduduk asli, tapi karena sudah paling lama duluan, maka dia menjadi penduduk asli di Madinah. Ya. Kemudian apa yang dulu mereka? Mereka wala tajiduna fi sudurihim hajatan. Mereka itu tidak terdetik dalam hatinya, ya, yaitu untuk senantiasa menghitung-hitung apa yang sudah saya berikan kepada kaum muhajirin ini apa. Ada yang belum punya istri waktu itu dia nikahkan dengan anaknya. Bahkan ada yang sudah punya istri ya ditambahkan lagi, dicarikan lagi dan seterusnya. Ini luar biasa. Itu orang-orang Ansor kepada muhajirin. Gitu ya. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, kata Allah. Barang siapa yang dirinya itu terbebas dari sifat kikir, pelit alias medit, ya faulaika humul muflihun, maka mereka itu tergolong orang-orang yang sukses. Faulaika humul muflihun. Insyaallah Bu, ini jangan kita takut ya. Kalau kita nanti ini bukan saya di sini mau ini kan. Tadi alhamdulillah di sekolah JSIT sudah memberikan kepada kami ya dari pusat, mari untuk hari ini hari Jumat serempak seluruh sekolah Islam terpadu seluruh Indonesia khususnya sekolah Islam terpadu untuk menggelar doa bersama dan untuk menggalang donasi untuk Palestina. Nah, alhamdulillah ya SD-nya, SMP-nya, TK-nya ya itu kalau tidak ini bergabung ya. Ada juga tadi di tempat itu ada juga yang masing-masing. Nah, insyaallah Bu. Jadi apapun sekarang ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tadi surat Al-Baqarah bahwa hai orang-orang yang beriman ya anfiku min
thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menafkahkan harta yang baik-baik yang telah kalian usahakan. Ada yang Allah kasih dari jalur dagang, dari dagangannya. Ada yang Allah kasih dari jalur pegawai negerinya, PNS. Ada yang dari honornya, ada yang juga dari sampai tukang kuli sekalipun, sampai tukang beca, bahkan sampai tukang sol sepatu sekalipun. Maka sabtum. Jadi Allah itu sudah berbicaranya umum, apa yang kalian usahakan, sampai bahkan tukang kayu bakar. Gitu. Kemudian wa mimma ahrajna lakum minal ard, dan apa-apa yang sudah kami keluarkan dari perut bumi ini, mungkin hasil tambangnya dan seterusnya. Lah Indonesia ini Bu, kalau mau Bu, Indonesia ini luar biasa. Isi perut buminya ini Bu, luar biasa. Dari tambangnya, wah luar biasa ini. Kalau itu digunakan benar-benar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini luar biasa. Indonesia ini sejahtera. Kalau sudah seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, berbagilah. Saya tanya Bu, kira-kira kita ini sudah sejahtera belum Bu? Sudah sejahtera belum? Belum. Wah, ya. Ya, saya aja. Ya, kita ini memang kata ahli ekonomi masih banyak yang berada di garis kemiskinan, katanya gitu ya, katanya. Tapi insya Allah tidak ada yang makannya Senin Kemis ya Bu. Tidak ada lagi. Kalau puasa ya ada yang Senin Kemis, tapi kalau makannya Senin Kemis tidak ada istilahnya, beda lagi. Ya biasa sih makan masih normal-normal standar 3 kali sehari, walaupun lauknya hanya sekedar pakai sambal plus ayam, namanya ayam apa? Ayam geprek ya. Walaupun hanya itu, ya insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang di sana itu Bu, ya setelah dikirim ke itu sana Bu, setelah dikirim itu kalau nyampe Bu, ya kalau nyampe, kalau nggak nyampe, nah gimana ya? Kadang-kadang nggak sampai ke sana sudah diblokade oleh orang-orang yang nggak suka kepada bantuan itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi kita yakinkan saja, sudah katakan bahwa setiap sudah kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong kita. Nah, itu yang penting Bu. Maka tingkatkan Bu dari hasil kita, sholat kita, sedekah kita itu, kemudian berbuat baik kita kepada orang tua dan juga kepada orang lain ya. Mari kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa-apa yang sudah kita lakukan ini, kita jangan sampai kita ada udang di balik batunya ya, tapi adalah hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan ya, kalau kita mau berdonasi dengan menyebut hamba Allah, mau langsung terang-terangan karena sudah jelas dalam hadisnya ya, maka sedekahlah kamu sirron wa'ala ya, dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yang penting kita ini, di hati kita ini, Allah tahu bahwa kita sudah berniat dalam rangka untuk menolong orang lain. Insya Allah Bu ya. Jadi banyak sekali hikmahnya Bu dalam perjalanan kita ya, informasi-informasi dari setiap pengajian-pengajian sekarang ini ya, itu jangan sampai kita hanya berkutat dalam bidang sifatnya ilmu, dan ilmu itu Bu baru akan bisa berguna, bermanfaat ilmu itu. Contohnya Bu, ilmu tentang sodako. Ilmu itu tentang sodako itu kalau cuman ya belajar terus ilmu tentang sodako tapi tidak diamalkan, ya juga tidak akan bermanfaat. Nah, makanya dalam Al-Quran itu sudah jelas itu,
Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, sholatnya yang ancek, sholatnya yang istiqomah, sholatnya yang khusyuk, sholat yang bermakna, yang bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Setelah itu, yaitu wa atuz zakat. Kalau sholat adalah hablum minallah, vertikal kepada Allah, ya. Kalau kita wa atuz zakat, ya hubungan. Kalau vertikal ke atas ya Bu. Kalau ke ini horizontal, ya, ke samping, horizontal, ke sesama kita. Nah, hubungan inilah yang disebut dengan tadi sikap sosial kita sesama. Oke Bu ya, insya Allah Bu. Jadi ilmu baru kita bisa bermanfaat bila mana ada buahnya. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah, cuman kayu doang ya itu. Tapi kalau misalnya kayu betul-betul kayu ya bermanfaat kalau benar-benar kayu ya, karena memang ada masing-masing fungsinya ya. Jadi ibu-ibu, sekali lagi, ibu-ibu itu di mana-mana ada kegiatan sosial itu selalu senantiasa menjadi pelopor. Betul Bu? Menjadi pelopor. Nah, habis pengajian ini coba nanti buktikan ya melalui ketua pengajiannya Ibu Debi ya. Ibu Debi ada hadir? Alhamdulillah hadir beliau ya. Insya Allah nanti saya menganjurkan, mengharapkan untuk bagaimana bisa nanti peduli ya, peduli sosial ini terutama terhadap dunia Islam di belahan sana. Banyak ya yang harus kita perbuat. Kalau kita tidak mampu berjihad bil bil anfus ya, dengan jiwa ya, tapi ini kita akan berjihad dengan bil mal ataupun dengan kepemilikan harta sebahagian mungkin yang harus bisa kita berikan kepada mereka. Nah, itu silahkan ya, silahkan. Nanti kalau misalnya bingung, ini banyak ya untuk menjalurkan dan donasi ini akan saya sharekan di sini ya, akan saya sharekan ya tempat untuk menyalurkannya nanti ke Ibu Ketua, insya Allah ya. Apa yang sudah kita sampaikan ke sana kita benar-benar ditambah dengan doa yang selalu kita. Ada satu amalannya Bu, yang pertama bacakan istighfar sehari minimal 100 kali itu. Kemudian yang kedua kita juga membacakan surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu minimal 50 kali sehari. Ya, surat Al-Fil Bu. Hafal semua surat Al-Fil? Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Insyaallah itu adalah juga merupakan bantuan kita yang tidak kalah pentingnya. Di samping sedikit ada harta yang bisa kita dermakan ke sana, kita kirimkan, ditambah juga dengan doa. Ya, jangan kita sepelekan doa ini, karena doa itu adalah merupakan kekuatan yang di luar kemampuan kita. Ya, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan ijabahkan apa-apa yang menjadikan hajat kita semuanya, insyaallah. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan taklim hari ini, sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan satu pencerahan kepada diri saya dan juga kepada kita semuanya Bu. Mudah-mudahan dengan kondisi ya alam kita Indonesia yang sejahtera ini, mari kita termasuk hamba-hamba yang abdan syakur, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup dengan doa. Liridhoillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir
Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya aziz ya ghaffar ya qahhar. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ansur man nasruddin wahdul man khadalal mu'minin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur mujahidina fi sabilillahil alamin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur mujahidina wa ikhwanana muslimin fi Palestin ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala shalihan tardahu wadkhilna bi rahmatika waj'alna fi ibadikas shalihin. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Fansurna 'alal qaumil fasiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon ampun kepada Allah dan kepada ibu sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.